Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada tanggal 20 Oktober yang lalu telah terjadi proses sejarah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pada hari itu terjadi pelantikan presiden baru menggantikan presiden lama, yaitu Bapak Jokowi yang telah bersinggasana selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Pagi itu, hari Minggu tanggal 20 Oktober, Prabowo Subianto telah dilantik sebagai Presiden, lalu mengucapkan kata sambutan di saat acara pelantikan tersebut. Salah satu poin yang kita tangkap dari pembicaraan itu adalah bagaimana ke depan ini menghapuskan korupsi, kemudian akan melindungi rakyat dari tindakan penindasan, melindungi rakyat dari tindakan semena-mena, dan melindungi rakyat dari penghisapan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Karena sambutannya panjang, kita mengambil sesuai dengan kepentingan kita di dalam membahas masalah ini. Lalu apa hubungan pidato Prabowo dengan Yusuf Mansur? Kita melihat di dalam pidatonya itu Bapak Presiden akan menegakkan keadilan. Maka usul kita supaya keadilan tegak, para pengacau-pengacau syariat ini supaya ditangkap atau paling tidak dilarang untuk tampil di tengah masyarakat. Misalnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu harus dipanggil gitu dan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya itu dari mana. So, menurut pandangan kita, dia telah melakukan sepak terjang atas nama syariat sehingga telah merugikan banyak pihak di mana-mana. Kemudian untuk terjadinya stabilitas keamanan dalam masyarakat, kelompok atau tokoh-tokoh agama itu tidak boleh bercerita agama secara liar. Untuk tidak bercerita secara liar, wawasan akademisnya harus sesuai dengan kondisi yang dibawa dari Islamnya yang asli, lalu dicocokkan dengan kondisi sosial kehidupan kita. Di cerita-cerita yang nggak masuk akal itu harus dilarang oleh negara. Sebagai perbandingan, misalnya di negara tetangga kita di Malaysia atau di beberapa negara Islam, di situ pemerintah dalam hal ini mufti ya. Mufti itu mengarahkan kepada para pengkhotbah untuk tidak berbicara agama secara serampangan. Misalnya seperti Yusuf Mansur, itu kalau di negara ini ada aturan hukum dalam rambu lalu lintas beragama itu sudah harus dilarang. Kenapa? Karena dia mengajarkan agama yang tidak standar atau agama sesat, agama bohong gitu, menawarkan kebodohan. Lalu di tengah cerita kebodohan itu dia rauplah uang masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Coba bayangkan dengan guru-guru besar Islam di Indonesia ini, mana ada duitnya sebanyak duit Yusuf Mansur? Yusuf Mansur itu triliunan. Padahal beberapa tahun yang lalu kata dia sampai tahun 2009 di rumahnya untuk WC aja nggak ada gitu. Berarti dia BAB-nya ke masjid mungkin gitu kan? Atau di belakang rumahnya. Kemudian dengan cepat, dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal, maka dia bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Jumlahnya triliunan. Nah di sini kalau tidak ada bantuan negara, saya kira masyarakat tidak mungkin bisa mendapatkan hak-hak keadilan. Nggak mungkin bisa. Ada beberapa telah mencoba menempuh jalur hukum. Karena di negara demokrasi, gugatan itu harus melalui jalur dan mekanisme hukum. Tapi di pengadilan mereka kalah semua. Kalah semua. Lalu di mana-mana orang sekarang hanya menumpahkan kutukan. Mungkin ada yang proporsional, ada juga yang tidak proporsional. Karena itu ya
untuk menopang implementasi dari kebijakan presiden yang baru kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, agar diturunkan bagaimana petunjuk pelaksanaan yang membuat masyarakat itu terbebas dari penghisapan, ya, termasuk penghisapan dari tokoh-tokoh agama. Nah, sekarang kan tokoh agama leluasa aja nih, apalagi nih zaman Maulid. Oh, dia tuh berlomba menjual cerita kehidupan Nabi Muhammad, tapi ujung-ujungnya bagaimana dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan itu telah dan terus dipraktekkan oleh Yusuf Mansur. Terus dan telah dipraktekkan. Karena itu di mana-mana orang menggugat terus. Dia menjanjikan surga, seolah-olah dia tuh punya tiket gratis ke surga. Kalau ditanya dari mana? Aneh selawatin. Dengan modal selawat ya Rasulullah. Dia modal selawat katanya. Modal selawat, amal nggak penting, selawat. Orang akan dibawa janji cerita surga gitu. Maka terjeratlah mangsa yang sangat banyak. Kalau di paket umrah merdekanya gitu, waduh, itu mungkin lebih dari 70 miliar uang masyarakat masuk ke rekeningnya. Kita nggak tahu cerita bagaimana dia mengumpulkan uang. Soalnya nih, paket merdeka itu ada cerita-cerita surga semua itu. Umrah gitu kan. Tapi uangnya 10 juta. 6.500.000 untuk paytrend. 3.500.000 untuk umrah. Jadi di store 10 juta. Begitu orang store, akses paytrendnya tidak bisa dilaksanakan, umrahnya nggak jadi. Maka 300 tahun udah pulang umrah. Boro-boro pulang, berangkat aja belum. Nah, maksudnya kabur sudah. Kabur, kemudian sekali-sekali dia meledek gitu. Orang-orang yang minta duitnya tuh, ngapain ente ke pengadilan, datang ke rumah aneh. Didatangi rumahnya 2 kali, dia kabur. Kabur dia. Kenapa? Karena emang tujuan tadi itu hanya sekedar basa-basi lah. Kemudian kelompok-kelompok di sekitar Yusuf Mansur ini itu adalah para pendusta, para pendongeng, ya, di atas nama Rasulullah dan cerita agama Islam gitu. Ceritalah hebatnya Tarim gitu kan. Hebatnya Yaman gitu. Padahal itu negeri miskin gitu. Padahal itu negeri miskin, negeri para wali. Emang siapa yang tahu wali? Iya kan? Kemudian ini dijual secara serampangan gitu. Dijual secara serampangan. Malah di sekitar Yusuf Mansur itu, ya, walaupun dia bukan pemain kelas 1, tapi dia ikut menyuburkan cerita Yusuf Mansur yang penuh kebohongan. Ada yang mengatakan di Yaman bukan tidak ada duit, gitu kan. Yaman itu negeri kaya. Yaman tidak diaspal karena jejak kaki para wali, biar tidak hilang. Itu kan diketahui orang beradab itu. Faktanya memang Yaman itu di antara negara Arab yang berada paling bawah. Perang saudara nggak habis-habis. Kemudian di sana ada pertentangan ideologi nggak selesai-selesai. Ada komunis di situ, ya gimana mau maju? Ada lagi nih cerita yang tidak kalah sintingnya gitu. Itu ada di sini ustadz ya. Yang mesti itu di era Prabowo ini nggak boleh lagi ada. Dia harus dikasih sertifikat kalau ilmunya sudah standar. Tapi kalau ilmu tidak standar, dia nggak boleh tampil ke hadapan masyarakat. Karena orang-orang begini ini yang membuat terjadinya penghisapan umat manusia gitu, atas nama agama. Nah, itu Perdana Menteri Malaysia sering-sering mengingatkan itu. Makin banyak ustadz-ustadz begini gitu. Orang Melayu itu makin tertinggal. Ini di Malaysia, di sini sama aja. Makin banyak tuh orang ustadz-ustadz yang cerita itu menurut kita sakit kepala gitu. Ada yang bilang parfum sudah diru'yah. Aduh, pusing kita. Ini bukan parfum sembarangan.
Ada lagi sikat gigi yang sudah dipakai oleh para habib, ya kan? Ini dijual. Ini kalau begini-begini negara tidak turun tangan untuk mencegahnya, maka akan terjadi terus pembodohan dan penghisapan yang tidak ada akhirnya. Nah, para penghisap ini kaya-kaya. Mansur misalnya nih, oh kaya sekali. Sekali menghisap itu dia bisa bergoni-goni uang dapat. Ya kan? Terus kalau nggak ada negara yang menghentikan, bagaimana ini? Maka menurut kita ya pidato Prabowo itu kan bagus-bagus pidatonya. Sekarang bagaimana kita lihat implementasinya. Nah, kita mengusulkan supaya tidak terjadi penghisapan manusia oleh manusia lain. Harus ada dalam kehidupan beragama ini juklak juknis, ya kan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga nggak semua orang bicara atas nama Islam atau atas nama Nabi Muhammad. Nah, seperti terjadi selama ini, kuburan lagi cerita bohong gitu. Dari kuburan dia bisa meraup uang, itu cerita Sumansur itu. Dari cerita sedekah dia meraup uang, kemudian dari cerita bohong dia meraup uang. Karena bagi masyarakat yang sudah sibuk dengan beban kehidupan, dia hanya berpikir bagaimana perubahan. Ditawarkan dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapat perubahan. Ternyata begitu orang memberikan sedekahnya, begitu orang memberikan modalnya untuk usaha, maksudnya kabur sudah itu. Maka uang tadi itu dia pindahkan ke bentuk usaha real. Rustik. Kenapa begitu? Karena dia juga nggak percaya tuh dengan ceritanya itu benar-benar terjadi. Nggak percaya dia. Kalau dia percaya, ngapa dia bikin usaha-usaha real? Usulin aja tuh ke pemerintah sekarang ini. Nggak usah kerja keras, gitu kan? Berdoa aja yang keras. Allah kaya, itu kan? Maka jadilah kita orang Islam nih dituduh orang nanti sebagai agamanya orang-orang Sinting. Dan komandan Sinting itu ya Yusuf Mansur lah. Jadi negara kita minta perlu mengatur kehidupan beragama dengan mengizinkan atau melarang seseorang memberikan tausiah-tausiah agama. Kalau itu tidak ada, maka cerita-cerita itu masih tidak bisa diimplementasikan. Misalnya mengatasi kemiskinan, kan harus ada implementasinya gitu. Kalau tidak, orang miskin tetap akan miskin, orang-orang kecil tetap tidak akan bisa berubah nasibnya, tukang becak tetap akan menjadi tukang becak di mana-mana. Karena itu kita akan berada di balik kebijakan pemerintah yang pro rakyat, pro kepada lapangan pekerjaan, dan pro kepada investasi seperti yang sedang dan dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.